Baiklah, kita masuk pada unsur kimia atau atom. Jadi, segala sesuatu yang kita lihat nih ya, baik kita misalnya lihat diri kita sendiri gitu kan, terus kita lihat ya di sini contohnya ada beras, kayu ya, terus ada hand sanitizer gitu. Pokoknya benda-benda yang ada di sekitar kita, ternyata ada bagian yang paling kecilnya ya, paling kecilnya lagi itu namanya atom. Jadi kalau kita lihat di sini dari beras ya. Nah, kita terbentuk dari tepung beras. Kemudian di susunan tepung beras itu ada apa aja? Ada amilum atau amilopektin. Nah, kemudian di sini kita lihat amilum itu ternyata termasuk molekul glukosa yang tersusun dari atom apa aja? Atom C, H, dan O. Kemudian kita lihat kayu dan daun ini ya. Kalau kita lihat dia kan terbentuknya dari serat-serat ya. Ada serat kayu dan serat daunnya. Nah, tersusun lagi dari selulosa atau lignin. Kemudian itu termasuk apa? Molekul glukosa. Dan ya dari atom apa aja? C, H, dan O begitu. Ini juga untuk yang hand sanitizer. Kalau kita lihat secara apa ya, ada terbentuknya lagi, dia tuh ada alkohol dan air. Nah, dari alkohol dan air ini kita lihat kalau untuk alkohol dia molekulnya etanol, ada C, H, dan O, sedangkan air dia H dan O, begitu ya. Ternyata ada bagian terkecilnya lagi dari semua apa? Semua materi. Makanya untuk pelajaran kimia ini dia akan membahas tentang susunan materi dan perubahan energi. Oke, ini ya. Jadi atom merupakan bagian terkecil dari unsur, ternyata masih tersusun lagi. Ini ada elektron, partikel ini namanya ya. Ada partikel elektron, proton, dan neutron. Kalau elektron itu muatannya negatif, proton positif, neutron itu dia netral gitu ya. Nah, kemudian di sini ya, keadaan atom ini sebenarnya ada berdasarkan fenomena yang terjadi, sehingga adanya model-model atom. Ada beberapa ilmuwan yang mengemukakan teorinya ya. Ada Demokritus, dia bilang istilahnya dulu ya. Jadi dia yang menemukan istilah nama atom itu, atomos ya. Artinya tidak dapat dibagi. Nah, dia percaya bahwa alam semesta ini memiliki ruang kosong atau bagian kecil ya, itu atom gitu. Kemudian ada dilanjutkan Dalton. Di sini sudah melalui hipotesis atau dugaan sementara dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau masih dengan sumber-sumber ya atau buku-buku begitu. Nah, dia menyatakan oh iya benar atom seperti bola pejal. Artinya apa ya? Atom ini tidak dapat dipisahkan dan senyawa tersusun ketika atom-atom itu saling berikatan. Ini ya, jadi kayak peluru atau bola pejal. Kemudian ada teori atom lagi, di sini ada Thomson. Nah, dia bilang bahwa atom itu seperti roti kismis. Kenapa? Karena ya, atom itu merupakan bola pejal atau tidak berongga yang bermuatan positif, kemudian dia dikelilingi sekitarnya dengan elektron yang bermuatan negatif. Seperti ini jadinya atom dia positif dikelilingi dengan elektron yang negatif. Nah, teorinya ini berdasarkan eksperimen tentang sifat-sifat sinar katoda. Disinilah penemuan elektron oleh Thomson. Kemudian ada Rutherford ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari kalau misalnya ada positif, ada negatif, harusnya ada netral dong. Bagaimana kalau dari perkembangan ilmu pengetahuan sains, sebenarnya kan dasarnya itu awal pertama kali ditemukan itu adalah matematika, fisika, kimia, baru biologi. Nah, ini kan kimia nih ya. Jadi kalau kita lihat dari penelitian sebelumnya, matematika itu kan ada positif, negatif, dan netral. Makanya Rutherford ini dia coba melakukan eksperimen. Pastinya ada sesuatu yang netral. Oh iya, ternyata benar. Atom itu terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif ya, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif gitu. Nah, di sini atomnya itu seperti planet yang mengelilingi matahari. Ini jadi ini ada matahari, kemudian ini ada planet-planet gitu ya. Nah,
Berdasarkan apa? Hamburan sinar alfa ke lempeng tipis Mas. Di sinilah penemuan inti atom, di mana inti atom itu terdiri dari neutron dan proton. Neutron bermuatan netral atau nol, proton itu bermuatan positif, begitu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi Niels Bohr. Jadi kayak kita coba deh lihat materi ataupun benda-benda yang ada di sekitar kita. Bentuknya ada yang sama, ada yang beda kan? Kenapa bisa beda-beda gitu ya? Ada yang sama, ada yang beda. Ternyata elektron ini mengelilingi inti atom berdasarkan lintasan tertentu. Ada lintasan-lintasan tertentunya sehingga dia beda-beda gitu. Benda-benda itu beda-beda. Makanya kan zat terbagi menjadi tiga. Ada padat, ada cair, ada gas. Nah, ini berdasarkan apa? Teorinya dia berdasarkan penelitian dari spektrum atom. Ditemukan bahwa atom ini seperti tata surya, artinya dia memiliki lintasan tertentu, memiliki kulit atau periode tertentu. Nah, ini seperti tata surya ya. Nah, jadi ada mataharinya, di planet-planet, kemudian di sini ada orbit ya, ataupun lintasan tertentunya ini. Adapun cara menghitungnya dia bisa pakai rumus ya. Oke, jadi di sini ada menghitungnya tuh 2N pangkat 2 kayak gitu, di mana N itu kulit. Jadi misalnya kulit pertama nih, kan 2N pangkat 2, berarti 1 dipangkat 2, 1 dikali 2 jadi 2. Sedangkan kalau misalnya kulit yang kedua, berarti 2 pangkat 2, 4 dikali 2 jadi 8. Seperti itu ya, rumusnya 2N pangkat 2. Nih ya, oke. Kemudian kita lanjutkan ke sistem periodik unsur ya. Nah, di sini SPU. Jadi kalau untuk mempelajari kimia setidaknya kita punya yang namanya sistem periodik unsur ya. Karena di sini semua atom-atom itu ada ya. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk sistem periodik unsur. Di sini dia merupakan sistem pengelompokan unsur yang bertujuan untuk mengelompokkan unsur berdasarkan sifat-sifatnya. Ya, jadi kita oh ini padat, ini gas, ini cair kayak gitu ya. Makanya ini ada warna-warnanya. Setiap tabel periodik itu warnanya beda ya. Yang penting ada keterangannya. Warna biru itu apa, orange itu apa, dan lain sebagainya. Nah, inilah jadi kakak kalau pegang tabel periodik itu seakan memegang semesta gitu. Karena semua unsur ada di sini. Ya, ada H di sini lambang. Jadi ada keterangannya nanti H ini sebagai lambang ya. Jadi nanti ada cara pengerjaannya tuh beda seperti sistem periodik unsur. Kalau misalnya di unsur di sini kan nomor atomnya di atas ya, di sebelah kanan atas. Tapi nanti kalau kita lihat untuk pengerjaan soal, dia tuh nomor atom di bawah gitu. Nah, kalau untuk mengetahui identitas di sistem periodik unsur ya, jadi yang di atas nih dia nomor atomnya ya, kemudian itu yang di periodik. Tapi kalau di perhitungan kita beda lagi ya. Ada H di sini ya, hidrogen, kemudian ada litium ya, Li gitu, Na, natrium seperti itu. Jadi nanti bisa dilihat tabel periodiknya untuk mengetahui atom ya. Nanti juga kan kemarin sudah dikirim juga ya video cara menghafalkan tabel periodik unsur ya. Kayak halo bebek baca novel orang fakultas heboh, ada hidrogen, berilium, kita terus ada boron, terus ada karbon, nitrogen, oksigen, fluorin, dan ada helium gitu. Ada video yang sudah kakak kirim. Oke. Atau ini juga ada cara menghafalnya. Jadi harus dihafalin pakai teknik soalnya banyak. Kemudian di sistem periodik unsur ini ada pembagiannya. Ada apa aja? Ada golongan dan periode. Kalau golongan dia yang vertikal ke bawah ya, ini golongan 1A sampai bawah, 2A sampai bawah. Sedangkan kalau periode dia yang mendatar. Ini periode 1 ya, periode 1 tuh ada 2 ya kan, periode 2, periode 3 dan seterusnya. Kemudian ada apa lagi ya? Oh ini ya, atom, unsur, molekul, dan ion. Nanti juga akan dibahas atom itu yang satu-satu doang, kayak Na aja, He aja, kayak gitu. Ya, atom unsur ini sama. Kalau molekul ini terdiri dari 2 atom atau lebih, kayak H2O gitu. Dan kalau ion dia mengion, misalnya Na+, ya, atau H+, Cl-, itu namanya dia mengion.
Kemudian ada konfigurasi elektron. Nah, kalau ini dia untuk mengetahui letak suatu unsur dalam tabel. Nah, kita bisa masuk ke konfigurasi elektronnya nanti. Nah, dengan konfigurasi elektron ini juga kita bisa tahu kenapa unsur itu kenapa atom-atom itu saling berikatan. Tentunya untuk saling menuju ke stabilan ya. Sebelumnya kita bahas dulu untuk perhitungannya. Jadi di sini ada simbol ya, X ini menunjukkan lambang, kemudian A di sini nomor massa ya. Jadi kalau ada angka di sebelah kanan di soal itu namanya nomor massa, kalau yang di bawah dia nomor atom gitu. Nah, untuk pengerjaannya nomor massa adalah proton ditambah neutron. Proton itu sama dengan nomor atom ya. Kalau jumlah neutron dia ya, kalau neutron itu berarti rumusnya kan nomor massa dikurang proton gitu ya. Nah, kalau misalnya nomor atom dia proton ya, jadi kalau dia tidak bermuatan berarti proton sama dengan elektron. Tapi kalau dia ada ionnya, ada rumusnya ya. Ada rumusnya, elektron itu nomor atom dikurang ion kayak gitu. Nah, jadi misalnya contohnya di sini ada uranium ya, dia nomor atomnya 92, nomor massanya 238, kita lihat neutronnya berarti dikurang 238. 238 dikurang 92 jadi 146 kayak gitu. Untuk elektronnya karena dia tidak bermuatan, maka kan atom dikurang ion-ionnya 0 berarti 92 tetap. Sedangkan kalau ini ada contoh misalnya ada kalium ya, nomor atomnya 19. Terus ada nomor massanya 39 ya. Terus ada plus di sini menunjukkan dia mengion. Nah, ini ya neutronnya tinggal dikurang aja 39 kurang 19 jadinya tipe ini. Tipe ya, 39 kurang 19 harusnya 10 ini ya, tipe ini ya. Neutronnya 10. Kalau elektron dia perhatikan plus minusnya karena nomor atom dikurang dengan ion ya, maka plus ketemu min jadinya dikurang. Jadi 19 kurang 1 jadi 18 kayak gitu. Baru kita masuk ke jenis-jenis dari nuklida, ada iso. Iso itu artinya sama. Kalau isotop berarti nomor atomnya yang sama ya, atau protonnya sama. Isobar nomor massanya yang sama ya. Kayak ini misalnya 92, 92. Ini 13, 13. Kalau misalnya isoton, neutronnya yang sama. Nah, ini untuk mencari konfigurasi elektron ya. Nah, pakai ini nih. Ya, kalau ini tingkat energinya dari rendah ke tinggi ya. Ini udah ditulis maksimalnya, jadi ini untuk cari konfigurasi elektron. Oke, misalnya contohnya ada C6 nomor atomnya kita udah tahu, kita tulis ya ini untuk elektronnya, kita tulis berarti 1s2, 2s2, 2p6 ini ya, sampai 6. Ini kan udah 6 nih ya. Maka dia kalau kita ambil yang bagian belakang elektron valensi, oh berarti dia terletak 2 ini, yang ini menunjukkan periode. Dia periode 2, terus kalau yang karena dia 2 ini sama ya, maka dia periode 2, terus yang 2 atas ini ditambah untuk golongan dan golongan 4 seperti itu. Kalau yang ini ya kan dia paling besar 3. Maka dia periode 3 golongan 1A gitu. Nah, kita masuk ke rumus kimia. Jadi, rumus kimia ini adalah yang menyatakan komposisi dari partikel-partikel. Ada apa aja rumus kimia itu? Ada rumus molekul. Kalau rumus molekul itu rumus yang sebenarnya ya, misalnya CH2 gitu, C12H12 O11 ini sukrosa ya, terus S8. Sedangkan kalau rumus empiris ini dia yang sederhananya gitu. Contohnya ya, misalnya kan ini C6H4O2. Nah, bisa sama-sama dibagi 2 kan, jadinya CH2O kayak gitu. Kalau rumus struktur itu bentuknya gitu. Ya, makanya bentuknya seperti ini. Tata nama senyawa. Nah, ini juga kalau ionik ya. Ionik itu dia logam dan non logam. Logam ini biasanya padat, non logam ini kayak gas gitu ya. Jadi penamaannya itu langsung aja sesuai dengan tabel periodik, cuman yang di belakangnya nanti dikasih ida. Contohnya K, kayak itu kan kalium. Cl itu klorin. Nah, tapi kan di belakangnya dikasih ida, makanya jadinya kalium klorida seperti itu. Walaupun di sini ada 2, itu langsung aja ya. Kalau senyawa ionik langsung magnesium fluorida gitu.
Ini khusus untuk golongan A. Kalau golongan B, dia ada Romawinya. Tapi menurut kakak untuk tingkat SMP, ini nggak akan dipelajari sih, belum ya. Ini nanti pelajarinya SMA. Kalau yang untuk golongan B, dia biasanya ada Romawi, dilihat dari muatannya, kayak gitu ya. Nanti di tabel periodik itu juga ada, muatan itu bisa, atau ion itu bisa diketahui dari elektron valensinya. Tapi yang penting ada itu tahu aja lah ya, tahu aja bedanya mana ionik, mana kovalen, gitu aja deh untuk sementara. Untuk ikatan-ikatan ini nggak akan mendalam sih sampai sini ya. Kalau misalnya kovalen, dia baru ada mono, dia ada angka-angkanya. Misalnya kalau SO2 berarti kan, kalau kovalen ini pokoknya gas sama gas ya, S ya, jadi belerang dioksida. S ini dia kalau biasanya unsurnya 4 ke atas nih ya, biasanya lebih kayak ke gasnya sih. Walaupun nanti kayak keterangan di periodiknya dia padat, nanti kayak lebih ke ketarik ke gasnya kayak gitu. Ya. Kayak P2O5 di fosfor pentoksida atau pentaoksida gitu ya. Oke, ini penamaan asam. Kalau ada H di depan itu berarti namanya asam. Oke. Kalau ada OH di belakang ini namanya berarti hidroksida gitu. Kalium hidroksida, magnesium hidroksida, seperti itu ya. Nah, persamaan reaksi intinya reaksi kanan dan kiri itu sama. Jadi kakak kasih tahu kalau angka di depan ini namanya koefisien. Persamaan reaksi kita hanya bisa mengubah-ubah koefisien ya. Tapi kalau misalnya indeks ini nggak bisa dirubah ya. Kecuali nanti yang ditanya di sini x-nya, di sini udah diketahui, oh berarti ini kita tinggal mencari x atau indeksnya gitu. Ini caranya dikali 2, 2 ini artinya punya C dan punya H gitu. Ini 2 kali 2 4, 2 kali 6 12 kayak gitu. Terus ini dia 14. Nah, kalau persamaan tuh maksudnya ya, oh di sini karbonnya 4, oh iya di sini 4 gitu. O-nya di sini 14, ini 2 kali 2 kali 4 8 ditambah 6 ya 6 kali 1 kan ya pas 14. Berarti ini udah setara gitu. Kalau menyetarakan harus unsur selain O dan H, harus C-nya dulu. Pokoknya selain O dan H. O dan H ini biasanya terakhiran disetarakannya. Oke, sekian dari kakak. Semoga bermanfaat ya. Untuk tingkat SMP, kamu fokusnya di ini aja, masih penghafalan ya. Penghafalan aja untuk apa namanya tabel periodik, oke? Misalnya L itu apa, terus C itu apa, kayak gitu. Apa bedanya unsur, apa bedanya senyawa, apa bedanya molekul, apa bedanya campuran, oke? Oke.